Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Kredit Pintar 2024, apakah nelepon kondar atau tidak. Nah, pertanyaan ini sangat banyak sekali ya dipertanyakan oleh nasabah kredit pintar ya yang Galbay dan bertanya-tanya apakah Galbay Kredit Pintar itu bisa nelepon kondar atau keluar kondar. Nah, biasanya ya yang Galbay Kredit Pintar ya atau nasabah yang Galbay Kredit Pintar itu merasa takut nelepon kondar ya, kontak darurat, karena yang jadikan kontak darurat itu tidak tahu ya, tidak tahu kalau si nasabah itu gagal bayar di Kredit Pintar atau pinjam uang ya di Kredit Pintar. Jadi intinya malu teman-teman ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, di video ini saya akan bahas ya berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita Galbay Kredit Pintar ya, nah tentunya Kredit Pintar bisa saja nelepon keluar kondar atau kontak darurat. Karena misalkan tidak ada respon dari nasabah Kredit Pintar yang gagal bayar ya, gagal bayar kredit pintar, nah tentunya bisa saja akan nelepon ke kondar atau keluar kondar, karena kredit pintar itu aplikasi pinjaman online berizin OJK teman-teman ya, atau pinjol legal yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pinjol ini bisa membaca isi kontak yang ada di HP kita teman-teman ya. Misalkan kita install kredit pintar, itu bisa membaca kontak HP. Jadi mereka bisa saja melakukan hal-hal ya seperti yang dipertanyakan, seperti yang banyak pertanyaan-pertanyaan ya, apakah telepon kontak darurat atau tidak, ya pasti bisa teman-teman ya, kalau misalkan itu tidak ada respon dari nasabah terkait teman-teman ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian tidak ingin ditelepon keluar kondar atau kontak darurat, nah maka kalian itu harus ada respon ya kalau misalkan dihubungi oleh kredit pintar. Nah, jadi mereka itu tidak akan menagih kepada atau tidak akan menanyakan kalian kepada nomor kontak darurat kalian teman-teman. Jadi harus ada respon. Lagian ya OJK pun sudah melarang ya semua pinjol jangan menagih kepada orang yang tidak bersangkutan ya, seperti itu ya sebenarnya. Tapi banyak sekali pinjaman online atau aplikasi pinjaman online yang melanggar seperti itu ya, melanggar seperti itu ya, bisa nelpon kontak darurat. Sebenarnya itu tidak boleh teman-teman ya, di pihak OJK juga sudah mengatur tidak boleh menelepon keluar kondar, karena mereka itu ke kontak darurat ya, ke kontak darurat maksudnya mereka itu tidak bersangkutan, yang bersangkutan itu nasabahnya. Kan biasanya banyak sekali ya yang pinjam uang di aplikasi pinjaman online itu biasanya memasukkan kontak darurat asal-asalan ya, seperti itu ya. Belum tentu mereka itu kenal sama dia gitu kan, tapi mereka itu bisa jadikan kontak darurat. Nah, maka dari itu pemerintah pun atau OJK pun melarang ya pinjaman online itu menagih ke kondar atau kontak darurat ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kalian tidak ingin ditelepon ke kontak darurat, yaitu caranya kalian harus respon. Harus respon. Misalkan kalian ditelepon atau di chat melalui WhatsApp seperti itu, nah kalian harus respon mereka, harus balas chat mereka teman-teman ya. Mereka minta penjelasan saja, dibayarnya kapan. Nah, kalian nanti tinggal bilang saja teman-teman ya. Pasti itu sehari itu bukan yang bertanya seperti itu, bukan sekali dua kali teman-teman, karena orang-orang yang menagih itu banyak, bukan satu aja ya. Misalkan kalian ditagih jam 8 pagi, kapan mau bayar seperti itu, nanti jam 10 ada lagi, itu orangnya beda lagi. Makanya suka males, saya juga suka males, padahal kan saya sudah bilang tanggal sekian ya, hari apa, tapi tetap selang 1 jam atau 2 jam itu ada lagi yang bertanya, karena beda orang teman-teman ya. Nah, jadi misalkan kalian
tidak ingin ditelepon ke kontak darurat, ya intinya seperti itu. Kalian harus respon saja ya. Mereka juga tidak akan ujug-ujug langsung datang ke rumah kalian, teman-teman. Jadi ada aturannya ya. Ada aturannya, kemudian nanti kalian akan peringat ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kemudian nanti misalkan tidak ada itikat baik dari kalian, nah, sangat besar kemungkinan DC Kredit Pintar itu akan datang ke rumah kalian sesuai dengan KTP, teman-teman ya. Sesuai dengan KTP. Nah, misalkan kalian pindah, ya alamat kalian awalnya di Tangerang, misalkan ya, misalkan di Tangerang. Alamatnya, KTP-nya. Nah, kemudian kalian pindah ke Jakarta gitu kan, seperti itu. Nah, tetap pinjol itu ya pasti akan nyamperinnya ke Tangerang sesuai dengan alamat KTP kalian ya. Nah, apakah pinjol bisa melacak juga? Nah, bisa saja jika aplikasinya masih diinstal sama kalian, masih terpasang di handphone kalian, mereka bisa saja mengetahui lokasi kalian saat ini, teman-teman. Karena semua aplikasi pinjaman online itu membaca lokasi, teman-teman ya. Ya, kalian mau pergi kemanapun ya, misalkan aplikasi Kredit Pintarnya dipasang, pasti mereka itu tahu kalian itu posisinya di mana, di kota apa, mereka tahu seperti itu. Nah, jadi itu tergantung dari kalian. Misalkan kalian tidak ingin ketahuan, ya otomatis di install ya, dihapus teman-teman aplikasinya. Nah, tetapi kalau misalkan dihapus juga, tetap aja kalian itu akan ditagih sama mereka, teman-teman ya, ditagih melalui telepon kalian ya, kecuali kalian itu nomornya ganti, tetap aja diteror semua. Karena di saat pertama kalian install aplikasi itu kan sudah ada minta izin kontak. Nah, mereka itu bisa tahu karena membaca email juga ya. Kalau sudah ketahuan emailnya, otomatis itu teman-teman ya, otomatis bisa ketahuan walaupun kalian itu ganti nomor handphone ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya misalkan kalian tidak ingin ditelepon ke luar kondar, ya intinya harus respon saja, teman-teman ya. Intinya gak usah takut kalau masalah galbay pinjol, itu gak usah takut. Yang penting kalian itu tidak sengaja, tidak disengaja ya. Kalau kalian benar-benar tidak punya uang, kenapa kalian harus takut? Kalian bilang saja kepada mereka. Kalau di ini ya enak ngomong doang, tapi kalau kalian coba, pasti mereka juga punya hati nurani. Kalau nggak bakalan maksa bener-bener pasar itu datang, teman-teman ya. Kalian itu harus ada tanggung jawabnya saja gitu kan, seperti itu. Misalkan kalau kalian respon kan, kalian intinya kan kalau nggak ada niatan itikat baik seperti itu ya, intinya kalian itu respon saja. Misalkan mau DC datang ke rumah, ya silahkan kalian respon. Jadi kebanyakan itu orang ngerasa takut, males ya digangguin terus. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti terus-terusan diganggu, yang ada kalian rugi, teman-teman. Kalian rugi, pusing, bikin kalian pusing ya. Kalau misalkan ada respon dari kalian ya. Ya, tapi selama misalkan kalian belum bayar, pasti terus diteror-teror ya, teman-teman ya. Kalau yang awal-awal pasti cecer tuh ya, dicecer. Nah, pasti kalau misalkan udah sebulan 2 bulan ke sono, biasanya sih jarang-jarang gitu, tapi sehari itu ada 1 sampai 10 kali mah gitu kan, 10 kali itu. Ya, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Kalau di awal-awal itu dicecer itu. Sehari bisa nyampe 100 kali nelpon aja, teman-teman ya. 100 sampai 100 kali. Nah, intinya gak usah takut ya kalau misalkan kalian ya tidak mau ditelepon ke kondar atau keluar kondar, ya intinya kalian itu harus respon ya. Dari pihak OJK pun ya sudah tidak melarang, jangan menagih ke orang yang tidak bersangkutan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang masalah perpinjolan seperti itu ya. Ini dan bagikan ke media sosial lain supaya video ini bisa bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan, teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali yang yang bertanya-tanya seperti itu. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.